Ada, tapi itu terlalu sulit. Kamu akan mengalami badai ruang hampa yang lebih berbahaya lagi. Aku tidak bisa. Jangan buang-buang waktu lagi, cepat katakan. Baiklah, akan kubawa kamu untuk melihatnya. Naiklah ke punggungku. Tempat ini adalah ingatan leluhurku. Dunia zaman kuno. Kekuatan spiritual yang sangat berlimpah, lebih berlimpah jutaan kali lipat dari benua Changming. Lalu kita harus kemana untuk mencari cara menyelamatkanmu? Istana Ratu Barat. Duduklah dengan stabil. Baik. Di mana ini? Tempat ini adalah Istana Ratu Barat. Aku tidak menyangka istana ini tersembunyi di laut yang dalam. Benar-benar layak menjadi istana yang ditinggalkan oleh sekte terkuat di zaman kuno. Memang sangat mengesankan. Ada apa ini? Kenapa istananya menghilang? Semua hal tadi adalah adegan yang kuciptakan. Ini adalah ingatan dari warisan dewa hewan kami. Aku hanya tahu tempat ini pasti bisa memulihkan jiwaku. Aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kamu ingin menolongku, kamu harus mencari tempat ini dulu. Karena hanya buah suci persik di sini yang bisa memperbaiki jiwaku yang rusak parah. Danzu, jangan khawatir. Aku pasti akan memulihkan jiwamu. Kalau begitu, kumohon padamu. Wushuang? Wushuang, bangun! Cepat bangun, apa kamu mimpi buruk? Paman Kaisar. Jangan khawatir, aku ada di sini. Mengapa kamu lagi-lagi masuk ke kamarku terang-terangan? Wushuang, pelan sedikit. Paman Long Yi, ayo kita ke sana untuk melihat-lihat. Ubin penginapan totalnya 7.040.000. Anggur di aula besar totalnya 360.000 rupiah. Kamu ayo cepat katakan, kapan sebenarnya aku bisa bertemu dengan menantuku? Masalahnya seperti ini, Danzu terluka karena menyelamatkanku. Aku harus menyelamatkannya. Baiklah, lakukan saja hal yang ingin kamu lakukan. Oh ya, masalah ini jangan diberitahu padamu Yu Heng dulu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Kalau begitu, bagaimana dengan ayah dan ibumu? Aku sudah menyerah. Kedepannya aku hanya cukup menganggap mereka sebagai orang asing. Wushuangku selalu tidak mau menyerah pada setiap hal dengan begitu saja. Di luar dia kelihatan seperti tidak peduli. Tapi sebenarnya justru paling peduli dibandingkan siapapun. Sepertinya cuma bisa perlahan-lahan membuka pikirannya. Masih ada yang harus diurus oleh Wushuang, apalagi persoalan hatinya belum terselesaikan. Beberapa saat nanti, cucu kalian pasti akan membawa kalian bertemu dengan dia. Beberapa hari ini tidak ada hal yang kulakukan, jadi sedikit banyak sudah mencari tahunya dari Yu Heng. Apakah keluarga yang tidak bisa diandalkan itu kembali menyinggung cucu menantuku, lalu dia menjadi tidak senang? Yu Heng, kita adalah satu keluarga. Beritahu saja semua yang kamu ketahui kepada kakek. Tapi kakak tidak memperbolehkanku minum arak. Aku ini selalu berpikir pendek. Mereka yang membuat cucu menantuku tidak senang, sama saja dengan menyinggungku. Sampai kapan kamu masih mau bersembunyi? Besanku? Hah? Kyu, hati-hati. Berhenti. Jangan bermain-main di jalan besar. Aduh, pelankan sedikit, telingaku hampir copot.
Kenapa kalian datang ke sini? Mereka telah mengikuti kita beberapa hari ini. Sudah kuduga dia adalah orang tua cucu menantuku. Kami datang ke sini sama sekali tidak punya niat jahat, hanya ingin bertemu sekali saja dengan Wu Shuang. Ada sedikit salah paham, kami ingin membicarakannya secara langsung. Tidak usah bertemu, karena kalian tidak pernah sekalipun memiliki tanggung jawab sebagai orang tua. Mulai saat ini aku dan istriku yang akan melindunginya dan menyayanginya. Kyo, mari kita pulang dulu. Baru kita kembali membicarakan rencana jangka panjangnya. Baiklah. Tunggu. Aku dapat membawa kalian bertemu dengannya. Hah? Aku bahkan masih belum bertemu dengannya. Tunggu, kamu akan membawaku bertemu dengan siapa? Wu Shuang. Aku sudah pernah mengatakannya, aku tidak ingin kembali bertemu dengan kalian. Wu Shuang. Jelaskanlah. Kamu jelas-jelas tahu itu bisa membuatku marah. Mengapa masih saja dengan sengaja membawa mereka datang untuk bertemu denganku? Karena aku tahu hati kecilmu ingin bertemu dengan mereka. Karena jika aku melihat hal itu, yang kurasakan cuma lebih sakit. Wu Shuang, lihatlah kembali mereka dengan baik-baik. Aku yakin hari-hari mereka selama ini juga sudah cukup menyesali berulang kali, juga membuat mereka tidak dapat tidur dengan tenang bermalam-malam. Hal yang dulu terjadi tidak perlu memaksakan diri untuk memaafkannya, tapi berilah juga mereka sebuah kesempatan untuk mencoba menembus kesalahan. Bagaimana menurutmu? Sudahlah, terima kasih banyak Tuan Long. Lebih baik hari ini kami berdua pamit pulang dulu. Istana Ratu Barat. Wu Shuang, kamu barusan bilang apa? Jika kalian membantuku menemukannya, aku akan mempertimbangkannya. Apa yang kamu katakan itu sungguhan? Itu adalah legenda dan mitos yang sama sekali tidak ada keberadaannya di dalam istana. Ini... Kak Hong, apa jangan-jangan kamu sudah lupa ayahku bekerja sebagai apa? Apa? Cucu perempuanku sungguh mengatakan sendiri ingin mencari istana Ratu Barat? Masalah ini bagi diriku yang seorang peramal adalah semudah membalikkan telapak tangan. Jika bukan karena ayahmu yang berhasil meramal di mana keberadaan Wu Shuang, kami sampai sekarang pasti masih belum menemukannya. Sekarang Wu Shuang juga telah buka mulut. Kita sebagai suami dan istri harus membantunya mewujudkan keinginan pribadinya. Bukankah aku sekarang sedang membantumu? Aku kasihan pada anakku dan cucu perempuanku. Intinya, mempertimbangkan Wu Shuang, aku akan mempertaruhkan nyawaku yang sudah tua ini dan juga akan membantunya menemukan istana bobrok itu. Cepat bawa Wu Shuang kemari. Menurutku, Kiao dan Wu Shuang tidak seharusnya menikah. Alangkah bagusnya jika dia selalu berada di sisiku. Dan juga bocah bernama Long itu. Wajahnya yang putih pucat itu, apa sungguh dapat memikat cucu perempuanku? Ibu, aku sudah lapar. Xuanxi, anak baik, nanti ayah akan turun gunung untuk membelikanmu permen. Permen itu apa enaknya? Bagaimana kalau kakek membawakanmu linden nektar ribuan tahun? Ini baru cicitku, memang sangat lucu. Cepat ambil ini. Ibu, pohon nektar ini setiap 3000 tahun sekali baru memekarkan bunga. Sebotol kecil ini juga memerlukan teknik ratusan tahun agar bisa dibuat. Dia bisa-bisanya sedikit pun tidak merasa sayang memberikannya. Setiap masalah tidak dapat disamakan, meskipun aku marah pada pasangan suami istrimu Yuan Hong, tapi tidak perlu sampai melampiaskan amarah pada dirinya. Lagi pula, dia juga hanyalah orang tua yang ingin melihat cucu laki-lakinya.
Ini adalah kakek buyutmu, ambil saja. Terima kasih kakek buyut. Namaku Long Xuanxi. Kamu boleh memanggilku Shishi. Shishi anak baik, kakek masih punya sangat banyak. Kapan kamu ingin memakannya? Katakan saja pada kakek. Kamu adalah Wu Xuang kan? Kamu sungguh mirip dengan Qiu. Kamu tidak mengakuinya, mereka juga tidak akan mengakuinya. Cukup mengakui aku sebagai kakekmu. Kelak aku akan memperlakukanmu dengan semakin baik. Aku sangat berterima kasih pada kakek. Inilah suami yang dicari Wu Xuang, kaisar muda istana Qinglong. Mengapa dingin sedingin es batu? Wu Xuang, biar kakek katakan padamu, di dunia ini pria baik sangat banyak. Jika kamu tidak bahagia, jangan terus-terusan diam menderita dan menerima kenyataan. Meskipun kamu sudah memiliki anak, kamu juga berhak mengubah nasib menjadi lebih baik. Kakek kenal banyak pria muda yang tampan. Kakek, hubungan kami sangat baik. Kakek tidak perlu repot-repot mengurusnya. Mengenai pria-pria muda yang tampan itu, jika kakek tertarik, simpanlah untuk kakek sendiri. Kamu jauh lebih tua dari Wu Xuangku kan? Kakek banyak mengenal pria-pria muda yang sangat berbakat dalam memanjakan orang. Lain kali aku akan membawa orangnya untuk diperkenalkan pada Wu Xuang. Kamu berani? Kalian jangan beradu mulut lagi. Bukankah kita datang untuk mengurus hal penting? Benar-benar, urusan cucuku memang sangat penting. Kakek akan segera mempersiapkannya. Aktiflah.